Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Intiani dari Prodi Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya dengan judul Aplikasi Pemesanan Montir Sepeda Motor Berbasis Website. Montir adalah kata yang diambil dari bahasa Belanda yaitu mounter atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan mekanik. Banyaknya keluhan dari masyarakat setempat maupun pengendara motor lainnya pada saat dalam perjalanan dan melintas di desa yang ada di Pulau Bengkalis, mengalami kendala seperti ban motornya terkena benda tajam, bocor di bekas tambalan, maupun motornya mati saat dalam perjalanan. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu memiliki fitur pemesanan montir sepeda motor yang mana montir tersebut bisa datang ke lokasi pengguna dan juga pengguna bisa memilih servis apa yang dibutuhkan, yang mana ini memudahkan bagi pemilik kendaraan jika mengalami kerusakan dan dalam perjalanan dan kesulitan mencari bengkel di sekitaran lokasi. Manfaat dari proyek ini adalah dapat mempersingkat waktu pengguna dalam mencari bengkel terdekat dan juga pengguna bisa melihat dan memilih layanan apa saja yang ada pada aplikasi tanpa melakukan pencarian. Landasan teori 1. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah studi tentang bagaimana manusia dan komputer saling berinteraksi dalam berbagai konteks, mulai dari antarmuka pengguna hingga desain sistem yang dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. 2. Information Security and HCI adalah studi tentang cara interaksi manusia dan komputer yang bertujuan untuk menciptakan antarmuka dan mudah digunakan dan efisien. 3. HCI Guidelines, pedoman interaksi manusia dan komputer. Sangat penting untuk merancang antarmuka yang ramah pengguna yang memfasilitasi interaksi efisien antara manusia dan komputer. 4. UI/UX. UI/UX adalah singkatan dari User Interface, User Experience, mengacu pada semua elemen visual dan interaktif yang digunakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Ini mencakup tata letak, warna, icon, tombol, dan elemen desain lainnya yang membentuk bagaimana pengguna berinteraksi dengan antar. 5. Desain proses. Pada tahap ini, tim atau individu yang terlibat dalam proses berusaha untuk memahami secara empatik masalah yang sedang dihadapi pengguna atau pelanggan. Ini melibatkan pengumpulan informasi, observasi, dan interaksi langsung dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan tantangan yang mereka hadapi. 6. Prototyping. Prototyping adalah metode yang digunakan dalam pengembangan sistem dengan pendekatan langkah demi langkah dan cepat, sehingga memungkinkan dilakukannya evaluasi awal oleh pengguna. Metode Design Thinking merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna. Selanjutnya, User Flow. User Flow ini sama dengan langkah kerja. Nah, gambar ini merupakan langkah kerja dari aplikasi pemesanan montir sepeda motor berbasis website. Langkah kerja dari aplikasi ini yang pertama yaitu membuka halaman website. Setelah itu, bagi yang sudah memiliki akun bisa langsung login. Nah, bagi yang belum memiliki akun itu bisa mendaftar akun baru dulu, lalu login. Setelah itu, kita akan ke menu utama aplikasi dan mencari montir. Setelah montir ditemukan, kita bisa melakukan pemesanan. Nah, setelah melakukan pemesanan, montir akan datang ke lokasi dan melakukan pengecekan dan perbaikan. Nah, setelah melakukan pengecekan dan perbaikan, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. Setelah itu selesai. Wireframe.
Wireframe yaitu skema atau kerangka yang dapat memberikan gambaran yang terdapat dalam sebuah website. Ini adalah contoh rancangan gambar halaman login dari aplikasi website pemesanan montir sepeda motor berbasis website. Selanjutnya, desain proses menggunakan prototyping. Ini adalah proses eksperimental di mana seseorang mengimplementasikan idenya ke dalam bentuk karya nyata. Di samping ini adalah contoh halaman login tadi. Baiklah, saya akan membahas hasil desain UI web saya. 1. Penggunaan tipografi. Menggunakan satu tipe huruf yaitu Inter dengan ukuran 15 dan 10. Penggunaan ukuran huruf 15 pada menu beranda dan penggunaan ukuran huruf 10 pada nomor HP. 2. Coloring. Penggunaan warna sesuai di logo pada desain dan menggunakan hukum dua warna yaitu penggunaan warna putih agar dapat dilihat oleh semua mata dan warna merah sesuai dengan logo. Penggunaan warna putih sekitar 60% dan penggunaan warna merah sekitar 40%. Yang ketiga, spacing. Menciptakan tata letak yang seimbang agar mudah digunakan oleh user. Pada desain ini terdapat beberapa jarak spasi yang sama, misalnya antara jarak atas dan bawah dan jarak antara gambar sesuai dengan aturan dalam desain web. Selanjutnya, UX Law. Objek yang sejenis harus dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama dan manusia biasanya hanya dapat mengingat 5-7 item dalam short-term memory. Responsive design dapat diakses pada semua device dan di dalam web terdiri dari header, footer, content, dan navigasi. Selanjutnya, the homepage. Website ini menyediakan logo pada halaman kiri atas sesuai dengan aturan desain dan menyediakan layar beranda yang dapat diakses. Selanjutnya, page layout. Penggunaan tata letak yang baik dapat membuat desain menjadi menarik dan dapat dimengerti oleh pengguna. Di dalamnya terdiri atau terdapat item yang konsisten dan penting seperti menu login. Navigation. Menyediakan opsi navigasi untuk mengarahkan pengguna ke halaman berikutnya dan dapat memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Scrolling and pegging menyediakan menu scroll untuk pemahaman membaca dan memudahkan pengguna berpindah ke halaman lain yang terdapat pada website dengan cara menggeser ke bawah dari desain web. Heading, titles, and labels. 3 komponen ini digunakan apabila desain sudah siap untuk digunakan. Dalam arti, desain selesai dalam uji coba. Links atau tautan. Penggunaan label tautan yang bermakna dan dapat dimengerti serta mudah dibedakan oleh pengguna. Selanjutnya, graphics, image, and multimedia. Komponen tersebut merupakan hal penting dalam desain, karena adanya komponen tersebut dapat menarik para pengguna untuk mengunjungi desain ini. Writing web content. Penggunaan writing berhubungan dengan tipografi karena penulisan akan menentukan tata letak suatu desain. Semakin bagus tatanan letak, maka semakin menarik pengguna untuk melihat dan membaca desain tersebut. Selanjutnya ada writing web content. Penggunaan writing berhubungan dengan tipografi karena penulisan akan menentukan tata letak suatu desain. Semakin bagus tatanan letak, maka semakin menarik pengguna untuk melihat dan membaca desain tersebut. Selanjutnya ada content organization. Penggunaan content organization juga penting ketika pengguna mencari informasi yang dibutuhkan tersedia di sebuah website dan ditampilkan semua informasi tersebut di bagian beranda. Yang terakhir ada search. Desain ini termasuk ke dalam e-commerce yang hukumnya bagian yang penting diprioritaskan seperti tata letak search berada di atas. Nah, ini adalah tampilan desain UI mobile saya. Yang menurut saya yang paling penting di sini adalah
Aplikasi ini harus responsif agar mudah digunakan oleh pengguna, dan ketika digunakan oleh pengguna tidak error. Dan di samping ini adalah grafik dan tabel hasil evaluasi desain saya dari beberapa teman saya. Kesimpulan dari aplikasi ini adalah aplikasi servis panggilan montir sepeda motor menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan layanan perbaikan kendaraan dengan cepat dan efisien. Dengan menggunakan platform ini, pengguna dapat memesan jasa montir secara online tanpa harus mengunjungi bengkel secara fisik atau melakukan panggilan telepon. Keuntungan utama dari aplikasi ini adalah kemudahan akses dan penghematan waktu bagi pengguna, serta peningkatan efisiensi operasional bagi penyedia layanan montir. Saran: pengembangan aplikasi selanjutnya, pengendara tidak lagi harus datang ke bengkel untuk memperbaiki kendaraan, melainkan dapat langsung memesan perbaikan di rumah maupun di tempat pengendara kendaraan itu mengalami kerusakan. Sekian video saya, makasih bagi yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.